Dalam Islam, jika seseorang meninggal dan masih memiliki hutang, hutang tersebut harus diselesaikan dari harta peninggalannya sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris. Hutang sangat penting dalam pandangan Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa roh seorang mukmin bisa tertahan sampai hutangnya dilunasi. Oleh karena itu, ahli waris atau keluarganya dianjurkan untuk segera melunasi hutang tersebut. Jika harta peninggalannya tidak mencukupi, orang lain yang mampu disarankan membantu melunasi. Namun, jika tidak ada yang bisa melunasi, maka tanggung jawabnya kepada Allah SWT dan Allah Maha Pengampun. Dalam Islam, waktu subuh memiliki banyak khasiat dan keutamaan yang sangat bermanfaat baik untuk spiritual maupun fisik. Satu, subuh adalah waktu yang diberkahi, di mana malaikat turun dan menyaksikan hamba-hamba yang beribadah. Dua, doa di waktu subuh memiliki peluang besar untuk dikabulkan, karena ini adalah salah satu saat paling mustajab. Tiga, udara subuh yang segar memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Empat, bangun subuh melatih kedisiplinan dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Lima, salat subuh adalah perlindungan dari api neraka. Enam, dengan memulai hari di waktu subuh, rezeki kita juga dimudahkan oleh Allah. 7. Subuh adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memulai hari dengan hati yang tenang dan penuh berkah. Dalam Islam, kitab atau sunat adalah kewajiban bagi laki-laki sebagai bagian dari ajaran agama dan kebersihan. Sunat pertama kali diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan kemudian menjadi tradisi yang dianjurkan. Dalam Islam, sunat dianggap penting karena selain mengikuti teladan para nabi, praktik ini juga memberikan manfaat kesehatan, seperti menjaga kebersihan dan mencegah infeksi. Dalam Al-Quran dan hadits, ada perintah untuk menjaga kebersihan dan kesucian tubuh, dan khitan adalah salah satu bentuk realisasinya. Oleh sebab itu, sunat menjadi bagian dari fitrah, yaitu sifat dasar manusia dalam menjaga kebersihan fisik dan spiritual. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. ISD Sumar 53. Rahmat dan ampunannya seluas langit dan bumi, tak terhingga seberapa besar pun dosa yang kita lakukan. Selama kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak mengulanginya, Allah akan menerima taubat kita. Ingatlah, Allah Maha Pengasih dan selalu membuka pintu maaf bagi hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Jangan pernah putus asa. Dalam Islam, ada 7 jenis nafsu yang harus diketahui karena mereka memengaruhi perilaku manusia. 1. Nafsu amarah, nafsu yang cenderung membawa manusia pada keburukan dan dosa. 2. Nafsu lawamah, yang sering menyalahkan diri sendiri setelah melakukan kesalahan, namun belum sepenuhnya lurus. 3. Nafsu mulhamah, nafsu yang mulai terinspirasi oleh kebaikan dan keinginan untuk taat. 4. Nafsu mutmainah, jiwa yang tenang dan penuh dengan ketundukan kepada Allah. 5. Nafsu radiyah, jiwa yang lega terhadap ketetapan Allah. 6. Nafsu mardiyah, jiwa yang diridai Allah. 7. Nafsu kamilah, jiwa yang sempurna dalam ketaatannya. Mengenali tingkatan nafsu ini penting untuk mengendalikan diri dan mencapai kedekatan dengan Allah. Dalam Islam, dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik adalah dosa yang paling berat karena mengingkari keesaan Allah, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nisa 4:48 bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik jika seseorang meninggal dalam keadaan tersebut, kecuali mereka bertaubat sebelum wafat. Dosa-dosa lainnya bisa diampuni selama pelakunya memohon ampunan dengan tulus. Tetapi syirik menghapus semua pahala amal dan membawa pelakunya pada kerugian besar di akhirat. Dalam Islam, berikut adalah tips hidup sehat ala Rasulullah SAW yang diajarkan dalam Islam. 1. Makan secukupnya dan seimbang. Rasulullah menganjurkan untuk tidak berlebihan dalam makan. Dalam hadits, beliau bersabda, tidak ada tempat yang lebih buruk bagi anak Adam daripada perutnya.
Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan punggungnya. Jika ia harus makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara intermezzo. Hal ini mengajarkan pentingnya pola makan seimbang. 2. Berpuasa sunnah. Rasulullah sering berpuasa, baik puasa wajib seperti di bulan Ramadan, maupun puasa sunnah seperti Senin dan Kamis. Puasa tidak hanya baik untuk kesehatan spiritual, tetapi juga mendetoksifikasi tubuh dan menjaga keseimbangan metabolisme. Dalam Islam, mengumbar aib orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Mengumbar aib dapat merusak kehormatan, menyebarkan fitnah, dan menimbulkan perpecahan di antara umat. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan dan privasi setiap individu. Bahkan, jika kita mengetahui kesalahan seseorang, kita dianjurkan untuk menasihatinya secara pribadi, bukan menyebarkannya kepada orang lain. Karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Menjaga rahasia orang lain adalah bagian dari bentuk kasih, sayang dan akhlak mulia dalam Islam. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa pedoman tentang waktu yang tidak dianjurkan untuk mandi, terutama berdasarkan praktik dan pengamatan kesehatan serta spiritual. Salah satu waktu yang sering disebut adalah saat matahari terbit, terbenam, dan di tengah hari waktu istiwa. Alasannya adalah bahwa waktu-waktu tersebut dianggap sebagai saat yang khusus dalam kehidupan alam, seperti waktu perubahan besar dalam energi bumi dan juga waktu di mana setan atau kekuatan negatif sering beredar. Secara kesehatan, mandi pada waktu-waktu ini bisa dianggap tidak baik karena perbedaan suhu yang drastis yang dapat memengaruhi keseimbangan tubuh. Dalam konteks spiritual, ini juga adalah waktu-waktu yang digunakan untuk ibadah tertentu seperti salat. Jadi lebih diutamakan beribadat daripada melakukan kegiatan lainnya. Dalam Islam, orang yang bersyukur memiliki beberapa ciri khas. Pertama, selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, baik saat senang maupun sulit. Kedua, menjaga salat dan beribadah dengan ikhlas sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Ketiga, bersedekah dan berbagi rezeki kepada yang membutuhkan, menyadari bahwa harta adalah titipan. Keempat, tidak mengeluh atas ujian hidup, melainkan sabar dan tawakal. Kelima, menghargai nikmat-nikmat kecil yang sering dianggap remeh. Keenam, memanfaatkan nikmat untuk kebaikan, tidak menggunakannya untuk hal buruk. Ketujuh, mempunyai hati yang tenang, karena percaya semua berasal dari Allah dan ada hikmah di balik setiap peristiwa.